Oke, selamat malam Goeser Batam. Berjumpa kembali di Batam Cycling Community News Channel Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu yang asing lagi sebenarnya. Saya perkenalkan Om Adi, apa kabar? Baik. Ya, dan sebelah tengah Om Adi ini biar teman-teman Goeser tahu, ada beliau ini manajer di tim Impresa Racing sekaligus coach dan sekaligus ketua GGP, pokoknya ketua-ketua lah di tanding. Oke, dan di tengah ada Rio ya, kita panggil Rio deh. Halo. Rio ya, ini Rio masih muda belia nih, 16 tahun nih, masih kinyis-kinyis gitu. Dan duduk di kelas 1 SMK ya. Oke, SMK 3 Batam. Oke. Dan di ujung saya Pak Kasma. Apa kabar Pak Kasma? Oke, mantap. Dan beliau ini adalah owner dari Impresa. Impresa ini satu produk sepeda termasuk kebanggaan juga di Batam. Baik, Goeser, tentunya malam ini ada spesial. Nanti kita akan ngobrol bersama Om Adi, Rio, dan Om Kasma tentang ini judulnya biar Goeser tahu nih, Batam kirim atlet di event nasional. Tepuk tangan dong, gitu dong. Luar biasa di masa pandemi ini Batam masih kirim atlet, dan nanti kita pengen lebih detailnya tahu kenapa, di mana, kapan gitu ya. Jadi dan kita biar lebih mengerti pengiriman atlet ini. Jangan langsung saja mungkin ke Om Adi, nanti sambil kita ngobrol Om Adi ya. Sudah siap Om Adi nih? Akhirnya semangat banget ya. Saya sebelum ngobrol nih pagi-pagi terus masih ke Bukit Mangsak ya? Masih ya. Sarapannya ya. Oke Om Adi, di Bukit Mangsang apa cuacanya? Kan ini hujan. Kondisi treknya masih oke gitu Om Adi? Oke. Terima kasih Omar. Kalau di Mangsang itu ada beberapa trek. Ya. Jadi kalau yang udah paham, kawan-kawan gue yang biasa ke Mangsang itu paham di mana trek yang bisa dilewatin, di mana yang enggak. Pas musim hujan pun kita masih tetap bisa berlatih di sana. Karena memang treknya sangat bagus untuk berlatih, berlatih fisik. Mangsang ya, berarti ini Om, berarti ini buat Goeser yang belum pernah nyoba ke Mangsang. Jadi jangan segan-segan kontak Om Adi, nanti akan di-guide mana yang jalur bisa dilewati dan enggak gitu ya. Oke Om Adi, langsung saja ke topik kita, Batam kirim atlet di internasional ini. Event apa Om yang nanti Om ceritakan, coba event yang akan diikutin ini Om. Silakan Om. Oke, terima kasih. Selamat malam Goeser Batam. Jumpa lagi sama kami tim Impresa Racing yang insya Allah dalam waktu dekat minggu depan kita akan mengikuti lomba di Sumatera Utara, tepatnya di Caldera. Ya. Caldera itu daerah Brastagi. Di daerah Prapat ya. Medan ya, Medan. Iya, Kecamatan Ajibata. Jadi nanti kita akan mencoba melatih anak-anak ini untuk bertanding di luar Batam, jauh dari orang tua. Biar nggak jago kandang. Jadi kata orang kalau di Mangsang, di NDA itu kan tempat mereka. Kita coba di tempat lain. Insya Allah. Semoga dapat. Ini luar biasa kan, terobosan baru. Jadi semangat apa ini? Kenapa mengirimkan di samping tadi biar jangan jago kandang? Ada tambahan apa kira-kira? Kenapa dikirim gitu? Jadi alhamdulillah dapat support yang luar biasa dari ownernya Impresa dan toko Barokah juga, Om Kasma. Jadi begitu kita dapat support ya harus kita sambut dengan support juga. Jadi semoga kedepannya Batam akan melahirkan banyak atlet. Jadi berarti ini tujuannya ya, jadi ya agar bisa cetak atlet-atlet muda ya. Jadi bukan untuk intern Impresa tapi untuk Batam, Kepri, insya Allah. Dan ngomong-ngomong berapa nih Om yang mau dikirim ini atletnya?
Dari Impresa Racing sendiri ada 5 atlet. Mereka masih di kelas youth dan junior. Cuma karena youthnya masih muda, betul. Jadi kami ada yang masih 13 tahun Ya. yang kita kirim, 13 tahun sampai 17 tahun. Itu yang kita 13 kirim ke sana. tahun. Total ada berapa atlet yang dibawa Impresa Racing ini? Dari Impresa Racing sendiri kita ngirim ada 5 atlet. Terus dari yang tim total maksud saya total. yang dibina ini kan yang 5 begini ya. Yang dibina untuk saat ini yang di bawah naungan Impresa Racing itu ada 9 yang udah kita benar-benar kita manage benar 9. Terus teman-temannya juga pada yang mau ikut karena tertarik dengan apa yang kita lakukan, hal positif, orang tuanya juga support. Jangan dengar-dengar kemarin 9 borong hadiah di jual setong ya. Lama dulu ya, selama dulu ini borong hadiah. Jadi artinya Om Adi melihat potensi anak-anak ini kemarin di beberapa event lokal dan mereka menonjol begitu ya, yang 9 ini. Jadi yang umur berapa aja yang kira-kira punya potensi? Apakah 9 ini memang semua berpotensi? Jadi kalau yang sudah muncul dan dapat podium kan dari yang 5 ini yang mau kita kirim ke Caldera. Cuman yang masih di bawahnya itu yang masih kelas SD itu kan planningnya untuk regenerasi. Jadi kalau yang ini udah ke tingkat senior, yang junior tetap muncul. Insya Allah tuh cita-cita dari dari Om Kasma untuk tetap membina terus bisa berkelanjutan. Jadi bukan berhenti. Ya oke Om Adi, terima kasih. Ini tujuannya saya rasa mulia sekali menciptakan tadi atlet muda berbakat dan bahkan ternyata punya banyak potensi-potensi. Memang harus terus digali ya. Dan saya rasa instansi terkait isi komunitas sangat mendukung ini. Baik Om Adi, terima kasih Om. Saya mungkin langsung ke nih Om Rio. Tepuk tangan Om Rio nih. Kemarin bukan Om Rio, ini kemarin juga menjuarai di event Jual Salom ya. Jual Salom sama NDA juga. Ceritain Rio betapa senangnya pengalamannya dong menjadi juara di NDA dan di Sumpah Pemuda ya, eksis Sumpah Pemuda dan Jual Salom. Coba silakan. Jadi pengalaman saya itu ya saya mengikuti latihan dengan giat aja, dengan bermodalkan niat lah sama fisik kita itu agar gimana ya, karena kalau kita niat ini pasti membuahkan hasil yang bagus juga gitu. Jadi memang niat ya, iya. Niatkan untuk jadi juara. Tapi sebelumnya kenapa tertarik dengan sepeda di Rio? Mungkin boleh ceritakan kenapa kok tertarik dengan agak ekstrim? Sepeda kan ekstrim. Gimana mungkin? Ini sebenarnya Umur kamu nih terutama nih. begitu sepeda ini ya karena pandemi ini. Betul saya iseng-iseng. Tadinya iseng-iseng. Iya. Awalnya iseng-iseng berhadiah ya. Awalnya hanya ikut di rumah aja. Habis itu setelah kenal tim GGP, iya. Ya itulah jadi bikin serius aja. Oh gitu ya. Terus orang tua gimana mendukung ini? Iya. Ini berbahaya nanti patah tulang, gitu gimana? Awalnya ya, itu gimana? Awalnya belum percaya gitu. Belum percaya. Ya. Setelah ya kemarin dapat menjuarai itu, ya akhirnya sangat mendukung sekarang. Langsung dibeliin sepeda gitu saya dengernya. Wah, tepuk tangan lagi. Nah, sepedanya apa jadi begitu ada melihat prestasi, ayah langsung ngasih modal jegrek gitu ya. Iya. Berapa ikut? Luar biasa nih, Goeser nih ya. Jadi Om Rio ini kelas 1 SMA di SMK 3. Awalnya iseng-iseng aja di pandemi kemarin goes, dan setelah gabung dengan Om Adi, kemudian teman-teman GGP main sepeda dan ternyata ada bakat tersembunyi gitu ya Om Adi ya. Ini Om Adi jadi juga melihat yang tersembunyi. Oke, Rio, kira-kira nih sama teman-teman tentunya diwakilin. Ini dalam rangka tadi Om Adi mau ke Caldera ya kan, ikutin enduro. Apa sudah punya persiapan apa saja nih yang untuk menuju ke sana? Persiapannya ya latihan aja, setiap hari latihan, masang. Oh, latihan maksang ya. Markasnya ya. Itu ya kita mengikuti latih aja yang apa yang kita suruh.
lakukan ya lakukan. Pokoknya jangan ngeyel gitu ya. Iya. Oh. Manut ya. Bahasa Jawanya manut. Rio, selain persiapan latihan tadi, peran fisik, nah mungkin apa juga mungkin makanan atau ya asupan ada yang dikhususkan nggak ini kan atlet ini kan biar persiapannya cukup gitu. Apa tipnya apa mungkin punya ini? Kalau kata pelatih sih ya kita ya itulah ikuti gym gitu, Oh, ikut nge-gym, oke, salah satunya ya. Terus kurangi makanan gorengan. kurangi makanan gorengan. Oh, mendoan nih repot nih. Gak sesuai Oh, nih. nggak sesuai nih. Nggak jadi sponsor ya. Terus Rio, di samping tadi makanan, terus kan mungkin Caldera kan di Medan belum tahu lokasi situasinya. Persiapan apa kamu? Apa sourcing ini Caldera itu di mana lokasinya? Perbukitan dan seterusnya gitu. Apa ada cari-cari info atau pokoknya manut aja sama atlet pelatih gitu? Iya ada itu nengok-nengok di YouTube lah di sini. Oke, ya. Jadi informasinya dapat ya. Iya. Luar Supaya tidak biasa. kaget langsung di sana. Benar. Ya. Googling aja gampang sekarang kan ya. Terutama besok tempat makanan khasnya di mana gitu cari nggak? Luar biasa. Nah, kan ini event pertama kali yang Rio akan jalani di luar Batam. Kira-kira di samping pasti senang lah ya. Ya coba ceritakan, ini pasti bangga, ceritakan kesenangannya gimana, sampai senangnya seperti apa gitu. Seneng aja, nggak percaya gitu bisa keluar Batam. Nggak gitu. percaya bisa keluar Batam di masa pandemi tepuk tangan. Wah, ini nggak percaya, tapi saya realistis gitu saya. Jadi tidak pernah mimpi sebelumnya maksudnya gitu ya. Itu rasa senangnya tadi terungkap. Atau kamu sering tahajud gitu ya di rumah ini. Luar biasa. Jadi gue sekali lagi ya, Rio ini tidak pernah bermimpi untuk bisa keluar Batam, ikut event main sepeda event nasional, dan dilatih sama pelatih, kemudian dibimbing tentunya, dan apa yang disupport juga sama tim Impresa. Dan ini luar biasa. Dan sekali lagi buat goeser muda berbakat yang lainnya, jangan khawatir, tunjukkan nyalimu dulu gitu ya. Tunjukkan dulu gitu, baru nanti kita akan dukung dan bisa bertanding di event lokal maupun nasional, bisa jadi internasional gitu ya. Oke, baik, Rio, terima kasih telah sharing. Saya sekarang ke ujung kulon nih, ujung kanan. Ya, Om Kasma, ini luar biasa nih. Begitu jebret di NDA langsung bikin Impresa tim dan langsung gaspol, rempol, remnya enggak, gaspol terus gitu. Ya, remblong pokoknya. Tepuk tangan juga dulu nih Impresa nih. Oke. Gimana nih dukungan dalam bentuk apa Om Kasma kok ya maunya ini buang-buang pikir untuk mendukung sebuah tim yang masih muda-muda, belum apa-apa dan seterusnya. Silakan Om Kasma boleh ceritakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya adalah pemilik merek sepeda Impresa Yap. dan sekaligus sponsor untuk Impresa Team Racing Team. Ya. Sebenarnya sih ya awalnya sih saya juga iseng-iseng Ini dari semuanya iseng-iseng. Saya podcast juga iseng-iseng ini. Pertama kan saya memberikan sepeda saya untuk dipakai. Oke. Dan saya juga menghadiri waktu itu kompetisi di NDA itu, NC Racing. Iya. Terus saya lihat di situ kok atlet-atlet terutama yang masih muda-muda ini umurnya kan masih 13 Belia berpotensi gitu. sampai 17 tahun aja, tapi saya tengok potensinya cukup luar biasa gitu. Betul. Jadi dari situ saya tergugah hati saya untuk ujuk-ujuk gitu ya. untuk membantu mereka, untuk membina mereka. Siap. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi atlet sepeda yang berprestasi di tingkat nasional. Kalau lokal udah terbukti, betul. Kita akan mencoba ke level nasional. Luar biasa. Dukungan yang luar biasa. Ya, jadi melihat potensi kemudian tergugah gitu ya Om Kasma yang Iya, melihat betul. ini atlet-atlet berbakat, dan sayang memang
banyak potensi dan kita punya kewajiban karena kita kebetulan memang sepeda, dan Pak Kasma ini salah satu orang yang beliau ini peduli banget, dan dari inilah bukti dari kepedulian beliau untuk bisa membina dan dalam racing Impreza Racing Team ini. Baik Pak Om Kasma lagi, ini kan tentunya apakah program sampai di sini atau bagaimana nih planning ke depannya? Mungkin Om Kasma punya satu rencana besar, atau apakah ini bergulir di sini saja atau bagaimana mungkin? Oke, silakan. Iya, oke. Seperti yang dibilang oleh tim manajer tadi, manajer bahwa kita akan melakukan pembibitan atlet secara berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya, selama saya masih mampu untuk mensupport, insya Allah saya akan. Luar biasa. WSR Batam yang punya atlet-atlet berbakat, kita tunjukkan nyalinya. Tunjukkan mampunya dulu. Jadi kita teman-teman di Batam banyak yang peduli untuk bagaimana meningkatkan atlet-atlet muda yang berbakat. Bisa di ajang lokal, daerah tentunya, nasional, bahkan internasional. Dan Batam sering akan ada event. Jadi jangan khawatir, kita akan terus melalui banyak event, melalui banyak pembinaan otomatis ya. Jadi mereka akan banyak berlatih. Jadi yang muda-muda nih yang suka lasak-lasak gitu, bagusan berlatih, bisa pilih pelatihnya masing-masing dan bisa gabung juga mungkin ya dengan Impreza Racing Team, atau kalau sudah punya klub di masing-masing klubnya, silahkan juga saling kita mengadu kehebatan kita di olahraga sepeda. Baik Om Kasma, Om Adi, kita terakhir nih mungkin penutup Om Adi. Ini kan WSR Batam melihat nih ada yang kita live di sosial media, nanti kita akan ada di Batam Cycle Community Channel YouTube. Apa harapannya kepada WSR Batam sehingga mungkin ya silakan disampaikan Om Adi. Oke, terima kasih. Jadi mohon supportnya, support doa. Jadi hari ini insya Allah kita akan melakukan atau mengikuti race di Enduro Sumatera atau lebih dikenal dengan ENS. ENS 2020 di Caldera, tepatnya daerah Haji Bata, Parapat. Jadi terima kasih atas support yang sudah dilakukan selama ini dari beberapa kawan-kawan yang udah malam melintang di dunia persepedaan, dari seperti Om Andi Kurniabe, Om Suprapto Degan, Om Fajar, Om Ambon. Karena selama ini yang saya lakukan ya, kalau saya sih bukan atlet profesional, cuman ya karena kebetulan kami gue setiap hari, terus anak-anak ini semangatnya luar biasa, dan kawan-kawan dari yang udah atlet pun alhamdulillah mau support, berbagi ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, karena tanpa bapak-bapak mereka bukan apa-apa. Jadi kita support sama-sama, dan junior-junior yang lain saya rasa masih banyak yang lain juga yang belum tergali. Nanti kita sama-sama semakin sering dibikin event di Batam, insya Allah akan dengan sendirinya akan muncul atlet-atlet yang berpotensi dan bisa membanggakan Batam khususnya, dan Kepri pada umumnya. Karena di Kepri pun luar biasa atlet dari Tanjung Pinang ada, Tanjung Balai ada, cuman ya karena belum terekspos secara maksimal, dan mungkin beberapa pihak sponsor belum maksimal juga karena belum menunjukkan hasilnya. Tapi insya Allah kalau udah nambah hasilnya, dengan sendirinya sponsor akan mendekati kita, insya Allah. Terima kasih. Saya rasa itu. Ya. Nah, terakhir lagi tambahan Om Adi. Ya. Jadi berangkat kapan? Nanti gantinya kapan ya? Jadi kita berangkat insya Allah besok siang kita berangkat, karena kita kan belum tahu tracknya. Jadi nanti hari Kamis, planningnya hari Kamis bisa latihan full day, bisa latihan full track, juga. Nanti hari Jumat masih sempat latihan, dan dari Sabtunya kita ada latihan bareng dengan atlet nasional Mitra Pranata ya. Mitra Pranata sama siapa? Ilim ya? Nah, sama Ilim, insyaallah. Nasional tuh ya. Atlet nasional, jadi kita dapat ilmu beda lagi. Jadi insyaallah
semakin sering mengikuti res, semakin bertambah ilmu. Amin. Dan Pokoknya. tetap ingat moto kita, tetap rendah hati, tetap biasa aja. Insya Allah hasilnya bisa Luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Adi, Rio dan Om Kasma. Jadi Western Batam ini tadi dari ceritaan panjang lebar, event di Caldera ini besok mereka berangkat dan pertandingan nanti di tanggal 13 ya. Western Batam tentunya kita doakan bareng mereka tetap sehat, walafiat. Itu yang pertama, sampai pulang nanti. Syukur alhamdulillah bisa mendapatkan podium gitu ya. Amin. Dan mari kita dukung Western Batam. Silakan mau mendukung donasi boleh, mau doa juga boleh. Pokoknya dukung aja. Jadi ini atlet muda berbakat dan kita tidak sampai di sini. Nanti tadi sudah disampaikan berkesinambungan dan kita bisa melihat nanti mudah-mudahan mereka sekali lagi bisa podium dan tapi yang lebih penting pulang dengan sehat, selamat dan Amin. mereka berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini kita jumpa di Batam Cycling Community News Channel Podcast. Sampai ketemu di sesi berikutnya di topik-topik yang lain. Selamat malam, sampai jumpa.